Di awal film kita akan dibawa ke salah satu pedesaan yang berada di Amerika. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya bernama Cash. Sebelum menjalankan aktivitas, terlebih dulu Cash melakukan olahraga ringan supaya otot-ototnya tidak terlalu tegang. Diberitahu jika dulunya Cash ini merupakan mantan tangan kanan bos mafia barang haram yang paling berkuasa di desa tersebut. Akan tetapi, Cash memilih untuk bertobat setelah adik kandungnya tewas overdosis akibat terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Saat ini, Cash lebih memilih untuk meneruskan usaha warisan dari mendiang orang tuanya, yaitu peternakan. Di sini, Cash juga dibantu oleh kakak kandungnya yang bernama Vinny dan anak Vinny yang bernama Savannah. Terlihat Savannah yang sangat dekat dengan pamannya, yaitu Cash. Karena Savannah sudah menganggap Cash seperti ayah keduanya. Diberitahu jika ibu Savannah telah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Sehingga kini Savannah hanya hidup dengan ayahnya, yaitu Vinny dan Cash pamannya. Selesai memberi makan semua ternaknya, Cash berniat untuk mengajak Savannah makan siang di salah satu kafe yang ada di pedesaan itu. Sesampainya di sana terlihat Cash dan Savannah yang langsung makan siang. Hingga di suatu waktu ketika Cash pergi ke toilet, tiba-tiba Savannah didatangi oleh 3 orang begundal. Rupanya ketiga begundal ini adalah anak buah bos mafia yang dulu Cash pernah menjadi tangan kanannya. Tak lama Cash datang dan langsung meminta Savannah agar menunggu di luar. Di sini Cash bertanya apa yang begundal itu inginkan sampai-sampai berani mengganggu makan siangnya. Salah satu dari mereka menjawab jika si bos mafia yang ternyata bernama Big Cats ingin mengobrol dengan Cash untuk membahas peternakannya. Mendengar hal tersebut, sontak Cash terkejut karena tidak ada urusannya sama sekali Big Cats dengan peternakan miliknya. Namun para begundal itu malah tertawa lalu mengatakan sebaiknya tanyakan saja urusan ini kepada Vinny, kakak Cash. Dengan cepat Cash bergegas pulang ke rumah untuk menanyakan masalah tersebut kepada Vinny. Sesampainya di sana, Cash langsung mengajak Vinny mengobrol membicarakan perihal apa urusannya peternakan ini dengan Big Cat si bos mafia. Vinny pun akhirnya menjawab jujur jika sebenarnya surat tanah peternakan ini telah ia gadaikan kepada Big Cats. Semua uangnya Vinny gunakan untuk membeli makanan ternak. Karena beberapa bulan ini Vinny sedang tidak ada uang. Mendengar hal tersebut, Cash menjadi marah karena seharusnya Vinny menggadaikan surat peternakan ini ke bank konvensional saja, bukan ke Big Cats. Cash yakin tak lama Big Cats akan menyita semua peternakan ini. Sehingga Cash dan Vinny harus secepatnya memikirkan cara untuk menanganinya. Alright, so don't worry about it. I'll handle it. Keesokan harinya, Cash mendatangi anak sematawayang Big Cat si bos mafia yang bernama Jack. Di sini Cash menanyakan perihal berapakah Vinny menggadaikan surat tanah peternakannya kepada Big Cats. Jack menjawab jika nominalnya sangatlah banyak sehingga ia yakin kalau Cash tidak akan bisa melunasinya. Hanya ada satu cara untuk melunasi semua utang tersebut, yaitu dengan cara Cash mendatangi Big Cats karena Big Cats sangat ingin sekali bertemu dengan Cash. That's settled when Big Cat says. Di waktu yang sama memperlihatkan Vinny dan Savannah anaknya yang sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu para anak buah Big Cats. Mereka semua memaksa Vinny agar membayar hutangnya sekarang yang padahal belum jatuh tempo. Mereka juga menghajar Vinny beberapa kali dan menyakiti Savannah. Setelah itu Vinny dibawa keluar lalu ditembak tepat di pinggir telinganya. Semua itu mereka lakukan sebagai peringatan untuk Vinny agar segera melunasi semua hutangnya. Setelah para begundal itu pergi, Cash pun datang dan betapa terkejutnya ia tatkala melihat Vinny yang sudah babak belur. Kemudian Savannah menceritakan jika baru saja dirinya dan Vinny telah dihajar oleh para anak buah Big Cats.
Mendengar hal tersebut, Cash langsung membawa mereka berdua ke dalam rumah lalu menenangkannya. Di sini Vinny meminta maaf karena semua ini akibat ulah dirinya yang telah meminjam uang kepada Big Cats dengan jaminan surat tanah peternakan. Cash pun meminta Vinny agar tenang saja dan ia berjanji akan membereskan semua masalah ini. Tak lama, Cash mendatangi kantor polisi untuk mencoba meminta bantuan kepada sheriff di sana. Namun setelah Cash menceritakan semua masalahnya, si sheriff dan atasannya belum bisa membantu Cash dikarenakan kurangnya bukti. Pada akhirnya Cash pun pergi dan kini tidak ada cara lain selain mendatangi Big Cat, si bos mafia, sesuai dengan permintaannya. Seems anyone should know better, it's him. Well, did that. Sesampainya di sana, ini dia Big Cats yang langsung menyambut kedatangan Cash dengan baik. Cash. Di sini Cash bertanya apa yang harus ia lakukan agar semua hutang Vinny kakaknya bisa dianggap lunas. Big Cats menjawab jika hal itu sangat mudah, cukup hanya dengan Cash bekerja lagi untuknya. Big Cats akan memberikan 3 pekerjaan kepada Cash dan jika Cash menyelesaikan ketiga pekerjaan tersebut, maka semua hutang Vinny akan dianggap lunas. Tak ada pilihan lain, pada akhirnya Cash pun menerima permintaan dari Big Cats. Hell, I didn't want to get Finny alone in the first damn place. 3 jobs and I'm done. Besok malamnya memperlihatkan Cash dan satu anak buah Big Cats yang bernama Samsul sudah memulai pekerjaan pertamanya. Terlihat Cash dan Samsul sedang mengawasi suatu rumah yang diduga menjadi markas bos mafia saingan bisnis Big Cats. Kemudian Cash mengintip rumah itu dari jarak dekat dan benar saja di dalamnya ada para mafia saingan bisnis Big Cats. Dengan cepat Cash kembali ke mobil lalu melaporkan itu semua kepada Samsul. Setelah itu Samsul langsung menghubungi teman-temannya yang lain karena mereka akan menyerang markas mafia saingan Big Cats malam ini juga. Tak berselang lama datanglah teman-teman Samsul sehingga mereka langsung melakukan penyerangan. Dengan cukup mudah Cash, Samsul dan yang lain berhasil meratakan para mafia saingan bisnis Big Cats. Pekerjaan pertama Cash pun selesai dan mereka langsung pergi ke markas Big Cats untuk memberikan laporan. Yeah, almost got him. Keesokan harinya memperlihatkan Cash yang sedang curhat kepada seorang pendeta. Ternyata pendeta ini dulunya adalah sahabat dekat Cash dan ia juga pernah menjadi anak buah Big Cats. Di sini Cash menceritakan semua masalahnya karena sebenarnya Cash sudah tidak ingin bekerja lagi untuk Big Cats. Si pendeta menjawab kalau semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Lebih baik Cash mendekatkan diri lagi kepada Tuhan karena siapa tahu Tuhan akan memberikan pertolongan. I had a revelation, pure and simple. Pagi harinya Cash dijemput oleh 2 anak buah Big Cats untuk menjalankan pekerjaan keduanya. Kali ini Cash diperintah untuk menjual beberapa kilo barang haram kepada bandar yang berasal dari Meksiko. Setelah mendapatkan lokasi transaksinya, Cash dan 2 anak buah Big Cats langsung pergi ke TKP. Become legends, boys. Sesampainya di sana, Cash dan 1 anak buah Big Cats yang memakai kupluk langsung mengeluarkan barang haramnya. Namun tiba-tiba 1 anak buah Big Cats yang berambut rancung malah menghabisi si kupluk. Melihat hal tersebut tentu saja Cash marah dan menanyakan apa yang si rancung lakukan. Si rancung menjawab jika dari dulu ia sudah sangat muak dengan si kupluk karena selalu menghina keluarganya. Tak ingin menambah masalah, Cash langsung meminta si rancung agar membereskan jasad si kupluk karena sebentar lagi bandar dari Meksiko akan segera datang. Setelah jasad si kupluk diamankan, datanglah si bandar dari Meksiko bersama dengan 2 anak buahnya. Di sini si bandar malah menanyakan si kupluk karena dirinya tidak mau bertransaksi jika tidak dengan si kupluk. Cash mencoba berbohong dengan mengatakan kalau si kupluk sedang ada halangan sehingga mereka berdualah yang mewakilinya. Namun si bandar tetap tidak mau dan malah akan membatalkan transaksinya.
Daripada harus gagal menjalankan pekerjaan keduanya, Cash langsung membantai si bandar dan kedua anak buahnya. Setelah itu, Cash dan si Rancung langsung mengambil uang si bandar untuk disetorkan kepada Big Cats dan pekerjaan kedua pun dianggap berhasil. Beberapa jam kemudian terlihat Cash yang sedang mencuci mobil ditemani oleh Vinny, kakaknya. Di sini Cash menceritakan jika ia sedang menebus semua hutang Vinny kepada Big Cats dengan cara menjalankan 3 pekerjaan dari Big Cats. Saat ini Cash sudah menjalankan 2 pekerjaan dan tinggal 1 pekerjaan lagi. Maka semua hutang Vinny akan dianggap lunas dan mereka tidak akan ada urusan lagi dengan Big Cats. Mendengar hal tersebut, Vinny mengatakan apakah Cash yakin kalau Big Cats akan menepati janji. Cash menjawab kalau ia akan membantai mereka semua jika Big Cats tidak menepati janjinya. You got any ideas? I'm all ears. Keesokan harinya memperlihatkan Cash yang akan menjalankan pekerjaan ketiga dari Big Cats, namun kali ini ia hanya seorang diri. Kemudian datanglah 1 orang sheriff yang sebelumnya telah Cash panggil. Ternyata pekerjaan ketiga dari Big Cats itu hanyalah menjebak si sheriff supaya bisa masuk ke dalam markas Big Cats. Sudah lama Big Cats mengincar sheriff tersebut sebab dirinya selalu menghalangi bisnis Big Cats. Di sini Cash berpura-pura memberitahu si sheriff kalau dirinya telah mengetahui markas pembuatan barang haram Big Cats dan si sheriff bisa mendatanginya. Setelah Cash memberikan alamat detailnya, si sheriff pun berterima kasih karena ia tidak menyadari jika itu hanyalah jebakan. And what it means to take care of your family. Good. Sore harinya terlihat Cash dan Vinny yang sedang mengajari Savannah, anak Vinny, bagaimana cara menembak yang baik. Cash sengaja melatih Savannah agar dirinya bisa melindungi diri sendiri. Bottom left. Bottom right corner. Survival. Setelah beberapa kali menembak, pada akhirnya tembakan Savannah berhasil tepat mengenai sasaran. Malam harinya Cash dijemput oleh Samsul, si anak buah Big Cats, dan 1 temannya untuk datang ke markas Big Cats. Samsul menjelaskan kalau di markasnya Big Cats sedang mengadakan pesta, jadi Cash wajib menghadirinya. Pada akhirnya Cash pun pergi bersama mereka. Sesampainya di sana terlihat semua anak buah Big Cats yang sudah berkumpul dan mereka pun langsung dijamu dengan makan malam. Di sini Big Cats memberikan pidato dengan mengatakan jika pesta ini ia adakan sebagai bentuk syukuran karena bisnis mereka telah meningkat pesat. Setelah itu Big Cats mengajak semua anak buahnya agar pindah ke ruangan sebelah karena ia akan menunjukkan sesuatu. Tak lama datanglah Samsul dengan membawa orang di kursi roda yang seluruh tubuhnya ditutup kain putih. Ketika dibuka ternyata orang tersebut adalah si sheriff yang tadi siang Cash jebak. Sekarang si sheriff telah disiksa habis-habisan dan akan segera dieksekusi di hadapan semua anak buah Big Cats. Terlihat Big Cats dan semua anak buahnya yang bersorak gembira karena sebentar lagi si sheriff yang selalu mengganggu bisnisnya akan lenyap. Cash yang melihat hal tersebut, ia pun merasa bersalah karena telah menjebak si sheriff. Kemudian Cash maju ke depan lalu meminta izin agar dirinya saja yang menghabisi sheriff, namun tidak di sini. Tentunya Big Cats menolak dan langsung menghabisi si sheriff dengan sangat kejam. Survive in these hills. You need to get used. Setelah itu Cash mengatakan jika dirinya telah selesai karena sudah membereskan 3 pekerjaan dari Big Cats. Sesuai dengan kesepakatan awal, kini keluarga Cash sudah tidak punya hutang atau urusan apapun dengan Big Cats. Mendengar hal tersebut, Big Cats menjawab kalau itu semua sudah tidak berlaku dan jika hutang Vinny ingin lunas, maka Cash harus bekerja selama-lamanya untuk Big Cats. Mendengar semua itu, tentunya Cash kecewa karena merasa telah dibohongi. Ia pun memilih untuk diam lalu pergi dari sana. Keesokan harinya memperlihatkan Cash yang sedang menghubungi Vinny, kakaknya. Di sini Cash mengatakan jika Big Cats telah mengingkari janjinya dan Cash meminta Vinny agar pergi sejauh mungkin membawa Savannah.
Selama Vinny dan Savannah masih berada di desa ini, keselamatannya akan terancam karena Big Cats akan terus mengganggu mereka. Saat ini Cash akan mempersiapkan diri dan mencari cara untuk meratakan Big Cats dan semua antek-anteknya. Mendengar hal tersebut, Vinny pun mengerti namun dirinya dan Savannah akan mengikuti ibadah dulu di gereja sebab sudah mempunyai janji dengan si pendeta. Cash. Whoa. Tak lama setelah itu terlihat Cash yang sedang mengawasi markas Big Cats dari jarak jauh. Ia pun menulis peta untuk mengingat lokasi mana saja yang tidak dijaga oleh anak buah Big Cats. Sedangkan untuk Vinny dan Savannah terlihat mereka sedang berada di gereja dan mengikuti ibadah pagi yang dipimpin oleh pendeta sahabat Cash. Selesai beribadah, Vinny dan Savannah langsung pamit kepada si pendeta karena hari ini mereka berniat akan meninggalkan desa tersebut sesuai dengan perintah Cash. Namun ketika hendak memasuki mobil, tiba-tiba Samsul si anak buah Big Cats dan teman-temannya datang dan langsung menghajar Vinny. Savannah sendiri hanya bisa menangis histeris tatkala melihat ayahnya dikeroyok oleh Samsul dan teman-temannya. Semua ini mereka lakukan atas perintah Big Cats karena Vinny belum juga bisa membayar hutangnya ditambah Cash yang tidak mau menuruti perintah Big Cats. Tak lama datanglah si pendeta yang berhasil mengusir Samsul beserta teman-temannya. Akan tetapi Vinny harus terluka sangat parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian terlihat Cash yang mendatangi rumah sakit tempat di mana Vinny dirawat. Ketika masuk ke dalam ruangan, Cash dibuat sangat terkejut tatkala melihat Vinny yang sudah tewas akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Cash pun hanya bisa memeluk Savannah lalu mencoba menenangkannya. We have to tell him who did it. They already know. I should have stopped him. Kemudian Cash menghampiri si pendeta yang juga berada di rumah sakit itu. Di sini Cash meminta si pendeta agar mengamankan Savannah di rumahnya karena mulai sekarang Cash akan balas dendam kepada Big Cats dengan caranya sendiri. Si pendeta pun tak bisa melarang Cash lalu ia hanya meminta Cash agar selalu berhati-hati. Siang harinya terlihat dua anak buah Big Cats yang sedang memakai barang haram di dalam mobilnya. Tiba-tiba Cash datang untuk menghabisi mereka berdua dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi mereka berdua, Cash langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa menit kemudian terlihat jasad kedua anak buah Big Cats yang sedang diamankan oleh tim medis dan juga ketua sheriff. Tak lama datanglah Big Cats yang langsung meminta keterangan dari si ketua sheriff atas tewasnya dua anak buah Big Cats. Si ketua sheriff menjawab kemungkinan besar dua orang itu dihabisi oleh Cash. Karena ternyata si sheriff menemukan kunci mobil Cash yang tertinggal di TKP. Diberitahu jika saat ini si ketua sheriff memilih untuk tunduk kepada Big Cats karena dirinya tidak ingin bernasib sama dengan sheriff sebelumnya yang telah Big Cats habisi. Mengetahui hal tersebut, Big Cats pun menyadari jika Cash telah mengibarkan bendera perang. Sehingga dengan senang hati Big Cats akan melayaninya. Keesokan harinya memperlihatkan si pendeta yang rumahnya didatangi oleh Samsul, anak buah Big Cats dan teman-temannya. Di sini Samsul meminta si pendeta agar menyerahkan saja Savannah jika dirinya ingin selamat. Rupanya Big Cats telah mengetahui jika Savannah pasti dititipkan kepada si pendeta sebab orang dekat Cash satu-satunya yang tersisa hanyalah si pendeta. Si pendeta pun mencoba berbohong dengan mengatakan jika di sini tidak ada Savannah. Tentu saja Samsul tidak percaya dan langsung mengeroyok si pendeta. Savannah yang berada di ruangan atas, ia pun tak mau jika si pendeta harus menjadi korban selanjutnya. Sehingga Savannah menyerahkan dirinya kepada Samsul agar si pendeta tidak dihabisi. Sebelum membawa Savannah, Samsul berpesan kepada si pendeta jika Savannah ingin selamat maka Cash harus menyerahkan diri kepada Big Cats. Setelah itu mereka pun pergi sambil membawa Savannah. 2 jam kemudian Cash pun datang ke rumah si pendeta dan ia sangat terkejut tatkala mendengar kabar jika Savannah telah dibawa paksa oleh Samsul.
Si pendeta hanya bisa meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjaga Savannah. Si pendeta juga menyampaikan pesan dari Shamsul kalau Cash harus menyerahkan diri jika Savannah ingin selamat. Mendengar hal tersebut, Cash pun memohon kepada si pendeta agar mau membantunya untuk yang terakhir kali. Cash mempunyai rencana akan balik menculik putra semata wayang Big Cats, yaitu Jack. Setelah itu, Cash akan meminta pertukaran antara Jack dan Savannah. Dan kemungkinan besar Big Cats mau menuruti permintaan Cash karena Big Cats sangat menyayangi sekali Jack putranya. Mendengar itu semua, pada akhirnya si pendeta bersedia untuk turun lagi ke lapangan seperti dulu membantu Cash. Want to get cleaned up? I have myself a plan. Dengan cepat, mereka berdua pun langsung pergi mendatangi Jack di kantor tempatnya bekerja. Sesampainya di sana, dengan cukup mudah Cash dan si pendeta dapat menculik Jack yang hanya bisa engak-engok. Setelah itu, Cash menghubungi Big Cats dan mengatakan jika Jack telah berada di tangannya. Jika Jack ingin selamat, maka Cash meminta pertukaran dengan Savannah. Big Cats yang tak mau terjadi apa-apa kepada putranya, ia pun menerima permintaan Cash lalu meminta Cash agar datang ke markas jam 4 sore untuk melakukan pertukaran Savannah dengan Jack. 4 p.m. How'd that go? Setelah itu, Cash mempunyai rencana lain karena ia sadar jika Big Cats tidak akan pernah menepati janjinya. Cash meminta si pendeta agar membawa Jack jam 4 sore ke markas Big Cats sendirian. Sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam markas untuk menghabisi para anak buah Big Cats dan menyelamatkan Savannah. Tanpa menunggu lama, si pendeta pun langsung pergi dengan mengikat Jack di kap mobilnya. Sedangkan untuk Cash, ia pun melalui jalur belakang yang sebelumnya sudah ia tulis di peta untuk bisa masuk ke markas Big Cats. Beberapa menit kemudian memperlihatkan si pendeta yang sudah sampai di markas Big Cats. Namun sesuai dengan apa yang Cash tebak, karena sekarang Big Cats malah menodong si pendeta dan tidak akan pernah melepaskan Savannah. Si pendeta pun tidak kalah gertak karena ia balik menodong Jack dan ia juga tidak akan pernah melepaskan Jack sebelum Savannah dilepaskan. Sementara untuk Savannah sendiri terlihat ia masih diikat dan dijaga oleh si Rancung, anak buah Big Cats. Savannah yang menyadari jika di belakangnya ada besi tajam, ia pun mendekatkan kursinya lalu menggesek ikatan di tangannya kepada besi tajam tersebut. Alhasil Savannah bisa melepaskan ikatannya lalu mengambil senjata dan langsung menembak si Rancung. The fucking gun down! Mendengar suara tembakan, Big Cat segera menugaskan Shamsul agar mengecek ke dalam. Sementara dirinya dan anak buahnya yang lain akan menyerang si pendeta hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di balik itu, Cash sendiri masih mencoba masuk ke dalam markas melalui jalur belakang dan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di sana. Kembali ke si pendeta yang masih berperang melawan Big Cats dan para anak buahnya. Di sini si pendeta berhasil menghabisi beberapa anak buah Big Cats, namun sayangnya Jack berhasil lepas lalu ikut menyerang si pendeta. Kemudian Jack dapat menembak lengan si pendeta dan si pendeta langsung membalas tembakan Jack hingga mengenai kakinya. Dengan kaki pincang, Jack mencoba kabur ke dalam hutan. Namun sayangnya di sana ada dua anjing ganas Big Cats yang langsung memangsa Jack, putra Big Cats sendiri. Big Cats yang mendengar suara teriakan Jack, ia pun langsung mengejarnya. Namun sayang sekali karena tubuh Jack sudah disantap oleh dua anjing ganas peliharaannya. Di balik itu, si pendeta sendiri masih sedang beradu tembak dengan satu anak buah Big Cats yang tersisa. Pada akhirnya si pendeta berhasil menghabisi orang itu, namun dirinya juga harus terkena tembakan di bahunya. Adegan berpindah kepada Cash yang sudah berhasil masuk ke dalam markas dan mencoba menyelamatkan Savannah yang sedang dikejar-kejar oleh Shamsul.
Pada akhirnya Cash berhasil menghabisi Samsul dengan cara ini. Kemudian Cash bertemu dengan Savannah dan ia hendak membawa Savannah pergi dari sana. Namun sayangnya ketika akan keluar, Cash berpapasan dengan Big Cat hingga terjadi lagi aksi baku tembak. Tubuh Cash yang sudah lemah akibat pertempuran sebelumnya, ia pun harus tertembak lagi di bagian kaki. Di sini Cash meminta Savannah agar keluar melalui jendela, sementara dirinya akan terus menahan serangan dari Big Cat yang hanya tinggal seorang diri. Pada akhirnya Savannah pun mau menuruti perkataan Cash lalu keluar melalui jendela. Cash yang sudah sangat lemah ditambah senjatanya kehabisan peluru, ia pun hanya bisa pasrah lalu ditodong oleh Big Cat. Namun ketika Big Cat akan menghabisi Cash, tiba-tiba ternyata itu adalah Savannah yang tidak pergi namun memilih untuk membantu Cash. Pada akhirnya Cash berhasil melenyapkan Big Cat dan seluruh antek-anteknya. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan si pendeta yang sedang mengisi ceramah di gerejanya. Ternyata si pendeta juga berhasil selamat karena tembakan dari anak buah Big Cat hanya mengenai lengan dan bahunya saja. Sementara itu Cash dan Savannah sekarang mereka akan melanjutkan mengurus peternakannya lagi. Cash berjanji akan menyayangi Savannah seperti anaknya sendiri dan memulai hidup baru dari nol. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mengusik kehidupan seseorang. Hiduplah yang tentram beserta damai, maka hidup kalian akan tenang. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.